pengambilan kentang yang masih di dalam tanah. Nah, ini seperti ini. Cuma digaruk-garuk saja, teman-teman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel Warta Anyar TV. Dan untuk kesempatan pagi hari ini saya berada di dataran tinggi Dieng. Dan untuk pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat satu kegiatan para petani di dataran tinggi Dieng yang pada hari ini sedang melakukan kegiatan pemanenan kentang nih teman-teman. Yang mana kentang ini adalah menjadi salah satu komoditas paling utama di dataran tinggi Dieng karena memang mungkin sangat cocok dengan hawa sejuk bahkan cenderung dingin, yang mana itu memang cocok sekali untuk komoditas tanaman sayuran seperti halnya kentang. Oke, ini para petani di sini sudah pada di ladang dan ini sedang melakukan pengumpulan ataupun pengemasan kentang-kentang yang baru saja dipanen. Nah, ini kita lihat teman-teman kesibukan para petani, dan ini kentang-kentang yang baru saja dipanen. Ini banyak sekali para pekerja di sini. Dan Mas, boleh tanya Mas, ini kentang panen kapan Mas? Baru mulai hari ini. Hari ini ya? Iya, Oh iya, ini hari mulai ini. hari ini. Ini lahan luas berapa Mas? Kalau luasnya nggak tahu, tapi kalau bibitnya sekitar 2400. 2400. Kalau bibitnya ini menghabiskan berapa kilo Mas? Habisnya 5 kuintal atau 2,5. 250 Heeh. Untuk jenis kentangnya apa Mas ini? MZ. MZ. Ya. Ada berapa jenis Mas untuk kentang? Banyak, ada MZ. Heeh. Terus ada Grand K. Terus Grand L. Ada HD. Ada Agria. Tapi yang banyak jenis ya Mas ya? di sini MZ mayoritas menanam bibit. Oh MZ, iya. MZ. Oh iya, sebelumnya ini boleh perkenalan terlebih dahulu dengan Mas siapa ini? Boleh, saya perkenalkan. Nama saya Muhammad Wafi Abdul Aziz dari Desa Pasurinan, Batur, Banjarnegara. Asli Pasurinan ya Mas ya? Asli. Kalau ini lokasi ini namanya apa Mas? Masih Surinan? Ini sudah Pekasiran. Pekasiran. Oh, ini Ya, masuk Pekasiran. Pekasiran. Ini ladang milik jenengan atau gimana? Milik ayah. Oh, milik bapaknya. Ya. Oh iya, ini jadi panen panen di lahan sendiri gitu ya Mas ya? Ini yang ini berarti jenis MZ ya Mas ya? Jenis MZ. Kalau yang membedakan antara MZ dengan jenis yang lain itu apanya Mas? Buahnya atau apanya? Buahnya biasanya kalau yang bukan MZ, bulatnya itu lebih bulat. Oh, lebih bulat. Kalau MZ, varietas MZ agak manjang sedikit. Oh iya, lonjong-lonjong seperti ini ya Mas ya? Oke. Untuk harga juga beda nggak Mas antara yang enggak sama saja? Sama. Kalau saat ini harganya berapa Mas? Kalau saat ini yang besar mencapai 12.000. 12.000 yang besar. Kalau yang umum itu 10 sampai 11. Yang besar itu yang seperti apa Mas? Yang besar yang seperti ini. Ini sudah masuk kategori besar. Oh, ini sudah besar. Ini berarti yang 12 ya Mas ya? 12.000 untuk Nah, saat ini untuk bentuknya itu memang oval-oval nih teman-teman. Untuk yang MZ ini ya, bukan bunder-bunder gitu. Ini untuk MZ itu rentang panennya, maksudnya dari tanam sampai panen berapa bulan Mas? Kalau maksimal 4 bulan. 4 bulan. Ya. Kalau jenis yang lain sama juga ya Mas? Sama. Oh iya Sama iya juga, ya. 4 bulan maksimal. 4 bulan. Untuk perawatan seperti apa Mas? Untuk perawatan ya memang sedikit rumit ya. Rumit. Melihat cuaca, menyesuaikan dengan cuaca dan kebutuhan dari tanaman tersebut. Oh begitu ya Mas ya. Ya. Oke Mas, ini untuk lahan seluas ini kira-kira atau yang sudah pernah itu mendapat berapa ton Mas? Umumnya kalau di lahan ini 5 ton yang besar. 5 ton yang besar. Ya. Oh jadi dipisahkan antara yang besar sama yang kecil gitu ya Mas? Yang besar nanti dijual, untuk yang sedang sama yang kecil nanti kalau bibitnya masih bagus untuk tanam kembali.
Kalau yang udah nggak bagus nanti bisa dijual gitu. Oh, jadi untuk pembibitan pun membuat sendiri ya, Mas? Ya, membuat sendiri. Oh, bukan lalu membeli dari mana gitu, bukan Bukan ya? selalu beli, bukan Oh, selalu beli. iya 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 iya. Nanti ini penjualannya kemana, Mas? Penjualnya kan sudah ada pengepul Oh, di sudah desa. pengepul. Jadi nanti kalau udah di rumah semua, Heeh, nanti pembeli untuk kesepakatan dari si hmm, pemilik heeh. itu sudah di rumah. Oh, sudah di rumah. Nanti ini diantar ke pengepul atau pengepul yang ngambil ke sini, Mas? Ini diantar pulang. Diantar pulang Ya, nanti ke kan ada hmm, orangnya yang angkut. itu angkut Oh, itu. iya 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 iya, iya. Ini. Nah, ini teman-teman. Ini cara apa memanennya gimana, Mas? Diambil dulu batang pohonnya, kemudian disiapkan buahnya baru saja digali gitu atau gimana, Mas? Ada dua macam. Yang Eh? pertama bisa disemprot dulu daun dan Dimatikan batangnya gitu? ya, dimatikan Heeh, pakai herbisida kontak. heeh. Terus yang kedua dibiarkan Mengering. semua mengering Heeh, dengan sendirinya heeh. baru dipanen. Oke, oh ya Mas, cara yang pertama, yang tadi cara disemprot ya, Ya, dimatikan ya, itu nggak berpengaruh ke buah Mas? nggak berpengaruh. Umbinya tetap sehat Yang gitu ya? Heeh. penting obatnya itu berbentuk kontak. Herbisida yang berbentuk kontak, Hmm, bukan sistemik. Kalau sistemik hmm, nanti umbinya atau buahnya bisa busuk, iya iya ya. Jadi ikut membusuk gitu ya ikut Mas ya. membusuk. Banyak istilah juga ternyata di pengobatannya Mas ya. Ya, Ada itu ada. tadi. Banyak sekali hal-hal yang Iya, bahkan saya pun belum tahu ini teman-teman karena ini tentunya yang lebih tahu itu adalah para petani. Nah, kalau yang di samping Mas iya. itu kentang umuran berapa Mas kira-kira? Sekitar 80 sampai 90 Oh, 80 sampai 90 hari. hari ya. Itu bukan milihan kan Mas? Bukan, ini kan Heeh. semua keluarga. Ini Oh, milik Mas satu keluarga. adiknya Bapak. Oh, gitu. Terus yang sebelahnya lagi, sebelahnya Heeh. lagi. Heeh. Nah, Mas, saya melihat ya, kadang melihat ada pemanenan kentang itu dibiarkan beberapa istilah, seperti yang ada di bawah sana Oh, itu itu. dibiarkan saja tergeletak. Itu tujuannya apa, Mas? Memang belum selesai. Biasanya kan Oh, kalau kelompok yang ngangkut, kalau mm. belum selesai itu membuat jenuh. Jadi kalau udah selesai semua baru dibawa ke rumah Oh, begitu gitu. ya. Tapi Menunggu aman-aman selesai. saja, Mas. Aman. Heeh, jadi Yang enggak. penting nggak sampai kehujanan, terus biasanya kan Oh, gitu. ditutupi terpal gitu. Oh, iya Kalau iya ya. kehujanan nanti bisa busuk. Oh, kehujanan kemudian kepanasan lagi. Ini Bisa berarti busuk. hari ini harus selesai, Mas ini. Langsung, tadi kan udah diberi info bahwa Heeh. jam 9 udah mulai angkut gitu. Nanti Oh, kita tunggu aja sampai jam mm. 9, telat-telatnya jam 10 Oh iya. pasti sudah sampai sini Nanti yang pengangkutnya. yang angkut ada sendiri ya Mas ya? Ada kelompok sendiri. Oh, oke oke oke. Iya iya. Itu teman-teman ya. Informasi yang sangat berguna khususnya bagi saya tentang pertanian kentang khususnya di dataran tinggi Dieng ini. Yang saat ini ada ini para petani yang sedang memanen kentang. Bukan hanya ini teman-teman, tapi di atas sana pun itu sedang dilakukan penggalian. Boleh saya coba lihat yang lagi digali ya Mas ya? Boleh, Oke, ini lewat mana Mas? lewat sini Samping aja. ya? Lewat sini aja. Kalau lewat Oke. sana nanti dalam. Oh, oke, siap. Saya akan coba naik melihat cara mereka menggali kentang. Oke nih, teman-teman. Saat ini saya mau melihat cara pengambilan kentang yang masih di dalam tanah. Nah, ini seperti ini. Cuma digaruk-garuk saja, teman-teman. Nah, tuh. Nah, ya. Wah, luar biasa nih umbinya. Ternyata nggak dalam ya, Mas ya? Enggak nih, Kang. Nah, ini para petani sambil jogetan juga ya teman-teman. Ya, ya. Membawa soundbox Ya. sambil panen. Nah ini kentang-kentangnya luar biasa nih teman-teman. Ini ukurannya memang bervariasi antara kecil dan juga besar, nanti akan disortir. Jadi kadang ada yang busuk juga ya Mas? Iya ini kadang ada cacingnya ini. Iya ini. Oh itu. Iya. Cacing bisa membuat busuk ya Mas? Iya bisa aja ini. Ya. Nah ini nanti setelah selesai, ini apakah langsung ditanami lagi atau gimana Mas? Ya kadang ditimbun dulu nih itu. Oh, Ya. ditumbuhkan rumputnya dulu atau gimana? Ya ya nanti bisa digalak itu.
Tapi nggak perlu dicangkul lagi nih ya Mas ya. Enggak. Jadi tinggal membentuk apa? Ini seperti ini, bedengan-bedengan seperti ini ya. Ya. Kemudian ditanam lagi. Nah ini berarti ini hampir selesai atau sampai sana Mas? Sampai sana itu. Wow, luas sekali ini teman-teman. Lahannya sangat luas. So, memang nggak dalam ya Mas untuk umbinya ya? Enggak. Iya. Ya ada yang dalam tuh. Kadang ada yang tertinggal nggak Mas? Ya ada ya. Satu dua ada ya. Ada yang kadang. Nah ini untuk pohonnya itu sudah habis teman-teman ya. Ini sudah busuk dan diletakkan di ini nih. Nah ini nanti bisa juga jadi pupuk ya. Kalau pembusukannya itu nanti bisa menjadi pupuk. Ya ada yang busuk ini. Ya jadi kentang madu. Iya. Oh. Ya. Tuh. Jadi enak sekali ini tanahnya nggak keras ternyata gembur ya Bu ya. Iya. Tanahnya gembur. Nah untuk saat ini harganya, nah ini untuk mancing ini. Harganya tadi disampaikan mencapai 12.000 nih teman-teman untuk yang gede-gede. Oh ini lagi naik. Oh kalau termurah itu bisa sampai berapa sih kalau yang murah? Ya, yang 8.000, 10.000 paling nih. 10.000, 8.000 itu paling termurah. Ya. Apa pernah juga mencapai harga murah itu paling termurah berapa? Pernah nggak? Ya pernah. Berapa itu Pak? 6.000, 7.000. Oh 6.000. Kalau 6.000 itu masih untung nggak petani? Ya jane sih sudah nggak nutup. Nggak untung. Oh tapi kalau 10 sampai 8 itu masih nutup ya? Iya, Apalagi sampai 12 ya. Lah termahal itu bisa mencapai berapa? Nah itu 14.000, 14.000 paling. Itu paling mahal ya. Turun lagi. Oh gitu. Iya. Itu pasti ya. Yang namanya di sektor pertanian itu memang naik turun ya. Kadang mahal, kadang murah. Tapi untuk kentang itu kalau 14.000 sudah mahal ya. Sudah mahal banget ya. Iya. Ya teman-teman itu ya proses dari pemanenan kentang. Dan Bapak terima kasih ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan teman-teman saya cukupkan sekian dulu ini liputan saya di dataran tinggi Dieng melihat proses dari pemanenan kentang oleh warga di sini yang sedang melangsungkan panen kentang. Tentunya teman-teman siapa sih yang belum pernah makan yang namanya kentang. Nah ini kentang salah satunya dihasilkan dari dataran tinggi Dieng. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.